Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعلم رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk mara bahaya dan selalu diberikan taufik agar tetap istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan pelajaran yang ke-15 dari kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil ummah karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, yang menjelaskan karya guru beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih di halaman 171. Wal khuluqun nafi'u huwa alladhi yakum bihi sahibuhu yarju alaihi ma indallah liyafuza yawma liqa'illah dukhulan lil jannah wa fawzan lid darajatil ula. Yang dimaksudkan dengan akhlak yang bermanfaat, akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah apa yang diharapkan oleh pemilik akhlak tersebut berupa apa-apa yang ada di sisi Allah. Ketika dia berusaha berakhlak yang mulia, yang baik, berbudi pekerti yang baik, dia tidak berharap dari manusia. Ketika dia berbuat baik, tidak berharap imbalan dari atau balasan dari manusia, tapi yang dimaksudkan akhlak yang mendatangkan manfaat bagi diri seseorang itu adalah dia ketika berakhlak mulia itu berharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia itu jujur, ketika menjalankan amanah, ketika dia menjaga dirinya dari kesucian, memiliki sikap rasa malu, ya, yang ditempatkan pada tempatnya tentunya, ya, punya sifat kesatria, keberanian, ya, dermawan ketika dia kemudian menepati janji, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dengan tetangga, ringan tangan membantu orang lain. Ya, ini akhlak-akhlak ketika dia melakukan itu tentu dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari janji-janjinya, agar juga dia beruntung pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, atau mendapatkan kemenangan ya berupa derajat yang tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9. Hanyalah ketika kami memberi makan itu ya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan dari kalian itu balasan dan ya ungkapan terima kasih, ungkapan syukur. La an yaquma bihi ala sabilil muqayadati wal muawadah. Ya, jadi orang yang akhlaknya itu bermanfaat ketika dia berhias diri dengan akhlak yang mulia itu tidak semata-mata ya dia berharap ada timbal balik dari orang lain, tidak ya. Walihada qala alaihi salatu wassalam laisal wasilu bil mukafi. Makanya Nabi SAW itu bersabda ya menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Apa itu? Laisal wasilu bil mukafi. Jadi tidaklah sempurna orang yang silaturahmi itu ya kalau dia lakukan ya bersilaturahmi tersebut dalam rangka untuk mendapatkan apa? Ganti atau ingin mendapatkan timbal balik atau balasan dari orang yang dia menjalin silaturahmi kepadanya. Ya. Ini Nabi terangkan. Karena orang-orang munafik demikian ketika dia itu ingin ya agar mendapatkan balasan dari orang lain sehingga dia kemudian berpura-pura ya berhias diri dengan akhlak Islam, tapi dia padahal ia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain memberikannya. Ya, tidak demikian orang-orang yang beriman. Ya. Agar sempurna ibadah yang dia lakukan berupa silaturahmi itu kepada kerabat, ya, dia niatkan pertama kali mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang dalam Islam Nabi menganjurkan ya untuk menjalin silaturahmi itu, orang yang kemudian ya berziarah ya kepada saudaranya sesama muslim atau menjalin ukhuwah sesama muslim atau menjenguk orang yang sedang sakit ya, maka malaikat pun mendoakannya, mengatakan kepada orang yang menjalin ukhuwah ikatan kekeluargaan ya, orang yang kemudian menjalin silaturahmi tidak ada niatan lain kecuali dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang di sisi Allah. Maka dikatakan tibta, yang engkau telah berbuat kebaikan, wa taba mamsyak. Kemudian engkau telah ya mengumpulkan banyak pahala dengan melakukan ibadah tersebut, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah mengambil tempat sebuah istana dalam surga. Nah, ini keutamaan orang yang bisa menjalin ya ukhuwah atau terlebih lagi kepada kerabat, silaturahmi, tidak memutus hubungan. Wa amma man yata'amalu ma'an nas bil akhlaqil hasanati li masalihi dunyawiyah falan yuhassila min dunyahu illa ma kataballahu lahu wa yufawwit ala nafsihi thawabal akhirah. Maka adapun orang-orang yang ketika dia itu bermuamalah ya bersama manusia dengan akhlak yang baik untuk mendapatkan maslahat duniawiyah, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kecuali dari dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan untuknya. Ya. Lalu kemudian dia menyia-nyiakan untuk dirinya pahala di akhirat kelak. Wa sayajni alqaman bisababi ta'amulihi bil akhlaqi lil muawadati wal muqayadati. Ya, dia akan mendapatkan sesuatu ya, karena sebatas mengharapkan balasan dari manusia.
Ya, ketika dia melakukan ya silaturahmi itu dalam rangka untuk mendapatkan ganti. Ya, cuman sebatas itu dari keduniaan yang dia dapatkan, ya apa yang telah ditentukan, ditakdirkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fin nasi man la yuhsinu raddal jamil. Ya. Karena apa? Apa yang ada pada manusia itu tentu mereka juga bertingkat-tingkat. Ada yang tidak pandai ya untuk membalas kebaikan orang, wala yuhsin muamalatal muhsin bil ihsan, ya tidak bisa membalas perbuatan baik dengan kebaikan. Bal fin nasi man huwa laimut taba'. Bahkan di antara manusia ada yang memang tabiatnya adalah tabiat yang buruk, ya, tabiatnya tercela. In uhsin ilaihi asa aliman ahsana ilaihi. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadanya, justru dia balas dengan ya perbuatan yang buruk, ya. Wan nasih la yantadhiru min ta'amulihi ma'an nasi bil akhlaqil hasanah syai'an minhum. Maka orang yang an-nasih, ya, penasehat atau yang menasehati dirinya, dia tidak butuh untuk kemudian menunggu orang lain itu ya bermuamalah dengannya, ya, terlebih dahulu berakhlak yang mulia, ya, tetapi dia berusaha untuk apa? Memulai berakhlak yang baik itu dalam bermuamalah kepada manusia, ya. Wa inna ma yarju ma indallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia bermuamalah, ya dia berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap dari ya apa manusia sedikit pun juga. Walihadza fa innal ahadits allati ja'at fil hassi 'alal khuluq tadhkuru thawabal khuluqi ajran yaumal qiyamah dukhulan lil jannati wa fawzan bid darajatil ula fiha. Maka hadis-hadis yang datang menerangkan tentang akhlak yang mulia ini menganjurkan ya agar apa? Agar seorang muslim itu ya berakhlak mulia, mengharapkan balasan pada hari kiamat, dimasukkan ke dalam jannah, dalam surga Allah, dan mendapatkan kemenangan dengan derajat yang tinggi ya di surga. Subhanallah. Ya. Ini motivasi bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang ya silatullah ghaliyah, perniagaan Allah itu sangatlah mahal. Maka orang pun tentunya harus bersungguh-sungguh melatih diri, ya, karena memang akhlak itu ada yang ya bawaan sejak orang dilahirkan, ya, dia memiliki tabiat yang baik, ya. Ada pula yang perlu diusahakan, ya, dia melatih dirinya bagaimana kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, ya. Kemudian selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, wa kullama hasuna khuluqul mar'i taqarruban ila Allah bihi. Ya, setiap kali seorang itu selalu kemudian memperbagus akhlaknya, ya, dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, memperbagus akhlak itu kemudian ya tujuannya apa? Dia bertaqarrub, mendekatkan, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena demikian hadis-hadis yang menganjurkan ya mengharap apa yang di sisi Allah berupa surga dan derajat-derajat yang tinggi. Nah, setiap kali orang itu kemudian memperbagus akhlaknya, ya, maka semakin besar ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azuma thawabuhu wa ajruhu indallahi tabaraka wa taala. Maka semakin agung ya besar pahala dan ganjaran yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yuf'al min ajlillah wa talaba ridha fa inna ma fu'ila min ajli masalihid dunya fa innahu la yadkhul fi masalih amalil abdi fi salihi amalil abd. Kalau ternyata ya akhlak yang ya dia lakukan itu ya dia berharap
untuk mendapatkan selain yang di sisi Allah, ya, dan mendapatkan selain dari ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas dia lakukan akhlak itu mengharapkan maslahat dunia, ya, maka hal tersebut tidaklah masuk ke dalam amal soleh seorang hamba, ya. Lianna min syart al-amal salih, lianna min syart al-amal salih al-muthabi alaihi inda Allah tabaraka wa ta'ala an yaqsida bihi al-amil at-taqarruba ila Allah subhanahu. Karena apa? Dari syarat, ya, amal saleh itu dikategorikan sebagai amal yang saleh, ya, yang mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pelakunya harus berniat, bermaksud, ya, dengan amal saleh tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhasil, jadi kesimpulannya, annal khuluqa makanatuhu fid dini 'azimatun wa manzilatuhu 'aliyah. Maka akhlak, ya, yang mulia ini, ya, sangat, ya, agung kedudukannya dalam agama Islam dan juga, ya, memiliki kedudukan manzilah, ya, yang sangat tinggi, ya. Wa Syekh rahimahullah, dan Syekh Ibn Baz rahimahullah, innama arada hunal isyarata ila jumlatin minal akhlaqil hasanah allati yajduru bi kulli muslimin an yakuna muttasifan biha. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah hanyalah menyebutkan sebagai isyarat, ya, beberapa contoh, ya, dari akhlak-akhlak yang baik yang sangat pantas bagi seorang muslim untuk menghiasi dirinya, mensifati dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, at-tahalli bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslimin, yaitu berhias diri dengan akhlak yang disyariatkan kepada setiap muslim. Thumma syara'a fi 'addi jumlatin minha ala sabilil isyarah wa laysa ala sabilil hasr. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh dari akhlak yang disyariatkan tersebut, jadi bukan batasan. Walihada qala, oleh karenanya beliau berkata, wa minha, dan diantaranya as-sidqu, jujur, ya. Jadi di antara akhlak-akhlak yang disyariatkan, yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, as-sidq, ya. Was-sidqu min a'zamil akhlaqil islamiyyah ad-dallati ala fadlil muslimis sadiqi fi islamihi. Jujur, ya, berusaha untuk bersikap yang benar, ya, ini bagian dari seagung-agungnya akhlak Islamiyah yang menunjukkan atas keutamaan, ya, bagi seorang muslim yang jujur dalam, ya, keislamannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jadi sikap jujur ini menunjukkan, ya, keutamaan yang besar, ya, akhlak yang agung bagi seorang muslim ketika dia bisa, ya, menghiasi dirinya dengan kejujuran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wa fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alaikum bisidq,
hendaklah kalian ya berlaku jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada perbuatan albir yang baik, kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan ya menunjukkannya kepada jannah, ya, menghantarkannya kepada jannah Allah, surga. Dan hendaknya atau selama seseorang itu berusaha untuk jujur dan memilih ya jalan-jalan kejujuran, maka ya ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala dia sebagai orang yang betul-betul ya jujur ya dan berada di jalan kebenaran. Ya. Jadi dia betul-betul selalu berusaha untuk menghiasi dirinya dengan kejujuran itu sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Wa a'zamu sidqi sya'nan wa a'lahu makanatan, dan seagung-agungnya kejujuran itu adalah ya dan tingginya derajat atau kedudukan kejujuran itu adalah as-sidqu ma'allah, jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ula, yang maha mulia, yang lagi ya tinggi. Ya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaih. Maka di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang mereka itu menepati janji mereka, perjanjian mereka yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan jujur kepada Allah. Ya, derajat kejujuran yang paling tinggi, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dimaksudkan kejujuran ini? Ya, fayakunu sadiqan ma'allahi fi tauhidihi. Ya, maka dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengesakannya, mentauhidkannya. Wa imanihi, dalam keimanannya, jujur dalam ya mentauhidkan Allah, tauhidur rububiyah, baik itu tauhid ya rububiyah, karena dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya dia esakan, dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan ya, yang mengatur, yang memberikan rezeki, maka dia yakini bahwa tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka dia kemudian mengindahkan, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempurnaan iman. Wa ta'abbudihi, demikian pula dia jujur dalam beribadah kepada Allah. Wa taqarrubihi ila Allah Subhanahu wa taala, dan jujur ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat bagaimana sebab turunnya ayat ini ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Maka tidak ada orang yang paling jujur di muka bumi ini kecuali Nabi SAW dan murid-murid beliau, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya, disebutkan oleh para imam hadis ya bagaimana sikap para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ketika Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana pamannya Anas ibn Nadhr ketika luput ya dari ikut perang yang pertama kali dalam Islam bersama Nabi, yaitu perang Badar ya pada tahun kedua. Maka beliau pun menyesal ya dan bertekad bahwa ketika Allah panjangkan umurnya
dan kemudian berjumpa, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, ya, ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berusaha untuk melakukan peperangan dengan sebaik-baiknya karena dia berharap, ya, syahid. Bagaimana, ya, kejujuran sahabat tersebut dengan keimanannya, sampai kemudian, ya, ketika diberikan, ya, kesempatan mengikuti perang Uhud, dia masuk ke barisan kaum muslimin. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan, ya, sahabat-sahabat yang lain ketika peperangan dalam keadaan, ya, kocar-kacir, sedang berkecamuk, ya, kekuatan kaum musyrikin kemudian memporak-porandakan barisan kaum muslimin, sehingga beliau pun melihat sahabat Sa'ad ibn Mu'adz, ya, lalu dia mengatakan, aku telah mencium, ya, bau surga dari arah bukit Uhud itu, ya, sehingga semakin semangat, ya, beliau untuk berperang. Beliau semakin semangat dan terus maju ke medan perang, ya, melawan kaum musyrikin, hingga kemudian Allah takdirkan, ya, beliau gugur syahid. Dan ternyata setelah beliau meninggal, ya, ditemukan dalam jasadnya, dalam tubuhnya itu 80, ya, sayatan pedang, tombak, panah, ya, sampai hampir-hampir tidak dikenali, ya, jasad beliau. Sehingga kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Maka di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang betul-betul menepati janjinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dia janjikan. Dia mengorbankan, ya, jiwanya dalam rangka untuk, ya, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Luar biasa. Ya. Demikianlah para sahabat yang hati mereka, ya, betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana selanjutnya, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, tiada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak ada bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasulullah, sidqan min qalbihi, jujur dalam hatinya, ya, betul-betul keluar dari hatinya ucapan tersebut, ya, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah, illa harramahu Allahu 'alan nar, melainkan dia akan, ya, diharamkan api neraka atasnya. Fala ilaha illallah allati hiya a'zamu syu'abil iman wa arfa'u mabanil islam, la takunu maqbulatan illa bisidqi ma'allah, kama fil hadis sidqan min qalbihi. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, la ilaha illallah yang merupakan, ya, paling agungnya cabang keimanan dan paling tingginya bangunan Islam, la takunu maqbulatan illa bisidqi ma'allah, tidak akan diterima persaksian tersebut kecuali, ya, orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, potongan hadis tersebut menyatakan sidqan min qalbihi, jujur, ya, benar-benar, ya, jujur dalam, ya, dari hatinya, sepenuh hatinya, ya, kejujuran tersebut. Wasidqu, adapun, ya, apa yang dimaksud dengan as-sidq itu, kejujuran itu, ya, huwa muwata'atul qalbi bil lisan, huwa muwata'atu al qalbi lil lisan, yaitu apa?
jujur itu ya cocok ya antara apa yang di hati seseorang dan lisannya. Maka kita punya pepatah ya di dalam bahasa kita itu, peribahasanya, jangan sampai kemudian seseorang itu seperti orang-orang munafik. Orang yang jujur itu maka tidak menyelisihi antara tidak berselisih antara hati dan lisannya. Maka dalam pepatah dikatakan lain di bibir atau lain di mulut, lain di hati. Karena apa? Ada kedustaan di situ. Ya, tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang di hatinya. Maka jujur itu adalah cocok antara lisan dan di hatinya. Jadi ketulusan hati, ya, ketulusan hati seseorang. Bihaitsu yakunu ma yaquluhul mar'u bilisanihi muwafiqan liqalbihi. Apa yang dikatakannya, ya dikatakan seseorang itu dengan lisannya cocok dengan hatinya. Amma idza ikhtalafa adh-dhahir wal batin was-sirr wal 'alan fa hadza huwa an-nifaq. Adapun ketika ya tidak cocok ya antara yang tampak dengan yang ya dirahasiakan, was-sirr wal 'alan, yang sembunyikan dan yang ditampakkan, inilah kemunafikan. Apa yang di hati tidak cocok dengan apa yang dia perlihatkan. Inilah kemunafikan. Wa qad yakunu nifaqan akbar, bisa jadi dia terjerumus ke dalam nifak besar ya. Nifak akbar. Wa qad yakunu nifaqan asghar, bisa juga menjadi nifak nifak asghar. Bihasbi hadza ikhtilaf baina adh-dhahir wal batin, tergantung bagaimana bentuk perselisihan yang nampak maupun yang dia sembunyikan, yang dia rahasiakan. Fa idza kana yudhhirul iman wa yusirrul kufra birrahman, apabila dia kemudian menampakkan keimanan, dia sembunyikan kekufuran kepada Allah, fa hadzan nifaqul akbar, maka inilah nifak yang nifak besar, nifak akbar. Amma idza kana yudhhirus sidq au yudhhirul wafa wa huwa yubtinul kadhib, adapun ketika dia menampakkan kejujurannya atau dia menampakkan menepati janjinya, sedangkan dia yubtinu al-kadhib, menyembunyikan kedustaan, wa yubtinul khiyanah, dia sembunyikan ada dalam hatinya khianat. Ya, fahada minan nifaqil asgharin nifaq al-amali, maka ini bagian dari nifak asghar, ya nifak perbuatan, yang terkait dengan perbuatan. Sebagaimana kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini Rasul mengabarkan bagaimana sifat-sifat yang tampak dari sifat orang-orang munafik itu, agar orang-orang beriman menghindarkan dirinya dari sifat-sifat tersebut, menjauh dari sifat-sifat tercela tersebut. Apa itu tanda-tanda kemunafikan yang tiga itu? Ya, kalau dia berbicara, idza haddatsa, dia dusta. Ya. Wa idza wa'ada akhlaf, dia menjanjikan sesuatu maka dia ingkari. Ya, wa idza tumina khana, diberikan amanat ya dia khianat. Ya. Wa idza kana al-kadhibu min ayatin nifaq fa inna sidqa min ayatil iman wa alamatih. Kalau kemudian dusta itu merupakan tanda-tanda munafik, kemunafikan, maka kejujuran itu merupakan tanda-tanda keimanan. Nah, ini jelas ya. Maka kalau orang ingin mendapatkan atau kemudian meninggikan derajat dirinya di sisi Allah, ya dia berhias dengan akhlak yang disyariatkan. Bagaimana itu ciri-ciri orang beriman, maka dia pilih. Ya, tanda-tandanya dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi sebutkan ada 3 perkara, demikian. Supaya apa? Supaya itu masuk ke dalam hati seseorang. Dan ini bagian dari metode Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabat, kepada umat ini,
agar mudah dicerna, ya, disebutkan dengan angka, apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, ya. Dan ini metode yang terbaik dalam metode mengajar yang dimiliki dan telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kita ingat tiga ini dari perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Fal wajibu 'alal muslim an yakuna sidqu sifatahu wa zinatahu wa hilyatahu liyafuza bimaw'udillahi tabaraka wa ta'ala alladhi a'addahu li'ibadihi as-sadiqin. Maka wajib bagi seorang muslim untuk jujur dalam sifatnya, ya, dalam penampilannya, dalam dia kemudian berhias, ya, dengan sifat yang mulia tersebut. Apa tujuannya? Ya, ketika dia kemudian menghiasi dirinya dengan kejujuran itu agar mendapatkan kemenangan berupa janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang jujur. Qala rahimahullah. Selanjutnya berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wal amanah, itu melaksanakan amanah. Wal amanatu sya'nuha fi dinillahi tabaraka wa ta'ala 'azimun. أرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض فأشفقت من حملها لعظم الأمانة وعظم شأنها كما قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Selanjutnya adalah pembahasan tentang amanah. Ya, ini barangkali kita akhirkan, kita bahas satu persatu, ya, karena pembahasan tentang amanah ini diperinci oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Iya. Barangkali pada kesempatan yang akan datang kita bahas lebih detail, kita bacakan kembali kepada pembahasan tentang sidq ini. Karena subhanallah disebutkan di sini pertama kali adalah tingkatan yang paling utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana seorang muslim kejujurannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian dia berusaha untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan berupa perintah yang paling utama dalam Al-Quran yang pertama kali, yaitu mentauhidkannya, mengesakannya. Lalu kemudian dia mengkaji apa yang harus dia lakukan dalam kesempatan singkat dalam kehidupannya. Apa yang paling utama dituntut sehingga dia jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh sudah sebutkan, maka yang utama adalah bagaimana dia memperhatikan tauhidnya, keimanannya, peribadatannya, dan juga itu semua tentunya ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita berusaha membangun hubungan kita dengan orang lain, ketika kita bermuamalah dengan mereka, jujur di dalam muamalah kita kepada sesama manusia, berusaha untuk melaksanakan hak-hak sesama kaum muslimin, maka itu bagian dari kejujuran yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita bacakan dalil-dalilnya tadi.
Dan kita pun terhindar dari sifat orang-orang munafik. Ketika disebutkan 3 ini, bagaimana kemudian kita bisa membentengi diri kita dari sifat yang mudah sekali untuk berdusta. Yang semestinya orang itu tidak mengucapkan dari lisannya kedustaan, dan apalagi di mana kita sering sekali mendapatkan misalkan perlakuan yang seperti ini, bagaimana perasaan kita? Kita pun tidak tenang ketika ada orang yang berdusta dengan kita, atau ada orang yang menyelisihi janji kepada kita. Dia selalu berjanji, kita misalkan jumpa di tempat di rumah misalkan, kemudian dia tidak menepati janjinya, atau di manalah dia berusaha untuk kemudian interaksi dengan orang lain dengan cara yang baik, orang lain itu pun sudah berinteraksi dengan dia sekian lama, tahu-tahu kemudian dia menyelisihi janji. Dan banyak sekali sehingga ukhuwah yang selama ini dia bangun, yang semestinya dia tidak harus memutus ikatan ukhuwah itu, sehingga ikatan ukhuwah pun terputus karena ada di antara keduanya yang tidak jujur atau menyelisih janji, atau diberikan amanah dia tidak menjalankan dengan baik. Berbeda ketika dia telah menjalankan, berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakannya, namun tetap dia mendapatkan kelemahan, maka itulah barangkali yang ditakdirkan untuknya. Tetapi Allah berikan kemampuan untuk kita terus berusaha menjalankan dengan baik amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai kemudian disia-siakan amanah tersebut tanpa dengan upaya untuk menyempurnakannya. Karena itu bagian dari sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia menyia-nyiakan amanah, karena apabila dia kemudian menyia-nyiakan amanah tersebut, dikategorikan sebagai seorang yang memiliki sifat kemunafikan. Barangkali ini sedikit yang bisa kita pelajari. Di kesempatan yang akan datang kita lebih jauh membacakan lagi tentang amanah ini. Sedikit yang bisa kita bacakan, namun insya Allah bermanfaat, dan kita ulang-ulang kembali ilmu yang telah kita pelajari, karena ilmu itu letaknya pada pengulangan, letaknya pada pengulangan, dan terus kita tidak merasa bosan ketika diingatkan tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang setelah lalu, pelajaran-pelajaran yang disampaikan para ulama, terutama tentang masalah akidah. Nah, buah daripada akidah yang dipelajari seorang muslim itu adalah akhlak yang mulia. Buah daripada akidah yang dipelajari, kalau akidahnya lurus, akidahnya benar, maka tentu akan berbuah akhlak yang mulia. Dan ini yang kita harapkan, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan ini berupa akhlak yang mulia, semata-mata karena kita berhias diri dengan akhlak yang disyariatkan, akhlak yang mulia tersebut, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surganya, dan juga berupa derajat-derajat yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang jujur di dalam kehidupannya. Demikian yang bisa kita bacakan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.